yang follow gua sudah tahu gimana gua meng-close semua short gua ya yang ada pada Binance itu sejak 21 November lah. Jadi saat itu Bitcoin berada di area sini guys ya. Yo, apa kabar teman-teman? Balik lagi channel Ihsan Agas and welcome to Crypto Time, dimana gue membahas seputar cryptocurrency atau crypto aset. Dan kali ini gue akan bahas atau mengabarkan sebuah kabar yang lagi hot dan mengguncangkan market crypto di seluruh dunia bisa dibilang ya. Karena ini bersangkutan dengan salah satu crypto exchange terbesar di dunia yaitu Binance. Seperti kalian tahu sendiri, secara price action ini terlihat kontras ya dibandingkan dengan penghuni 10 besar top 10 market cap crypto seperti Bitcoin, Ethereum, di mana Binance terkoreksi cukup dalam. Itu sekitar 5% untuk hari ini, masih mengikuti koreksi yang terjadi kemarin. Kalau kita lihat, bandingkan kripto lain hari ini malah masih berada dalam zona hijau. Oke. Dan ya Bitcoin pun masih sesuai ekspektasi kita ya, yang gua bahas pada video sebelumnya tadi malam, masih oke. Nah, anjloknya harga Binance ini juga diikuti kabar-kabar buruk yang bisa dibilang mengejutkan yang terjadi terhadap exchange kripto terbesar di dunia saat ini, yaitu Binance. Nanti kita akan ulas kabarnya dan juga pandangan dan opini gua mengenai hal ini. Di antaranya yang menjadi highlight yaitu seperti banyaknya net outflow yang keluar atau melakukan withdraw secara masif dari Binance ini, guys. Nah, sebelum kita bahas ke pembahasan selanjutnya, di sini gua ingin berbagi informasi buat teman-teman pecinta game play to earn atau game penghasil cuan yang bisa dimainin di HP dan sangat simpel dan juga tersedia di Android ataupun iPhone. Cara mainnya mengadopsi Sweet, yaitu gunting batu kertas, guys. Game ini simpel dan sering suka dimainkan oleh banyak orang di seluruh dunia ya. Nah, sekarang ini disebut atau hadir sebagai game blockchain ya. Menariknya juga, untuk kalian bermain atau entry, ini tidak dibutuhkan entry fee, guys. Nggak ada fee. Dan juga untuk registrasinya sangat mudah. Nah, untuk melakukan pre-registrasi, silahkan kalian cek di App Store atau Play Store. Meskipun sekarang belum bisa dimainkan ya, tapi untuk kalian yang ingin mulai register, kalian bisa cek aja di Google Play Store atau di App Store. Dan kalian bisa dapatkan giveaway, yaitu hadiah gift card Tokopedia senilai 100.000 guys untuk 20 orang pemenang. Lumayan ya. Dan ini 20 pemenang ini bagi yang sudah follow Twitternya Genken Official ya. Nah, ini Twitternya, nanti kan gue masukkan di description linknya. Dan untuk info-info selanjutnya gue akan masukkan juga di description di bawah. Dan untuk hadiah-hadiahnya, seperti ya kalian yang bisa meraih ranking 1 bisa mendapatkan 5.000 US dollar. Gila guys, sekitar 80 jutaan ya. Rank 2 dapat 2.500 ya, sekitar 40 jutaan gitu ya. Rank 3 bisa dapat sekitar 1.000 ya, sekitar 16 juta atau 15 jutaan gitu ya. Dan untuk berpartisipasi dari Genken campaign ini, kalian harus daftar di akun websitenya glam.io. Linknya akan gue masukkan di description di bawah. Download akun Genken, lalu buat akun Genken menggunakan email yang sama ketika mendaftar di glam.io. Juga install MOOI walletnya ya, dan hubungkan dengan akun Genken kalian, guys. Jadi wallet yang digunakan di sini MOOI ya. Nah, untuk nanti 100.000 peserta pertama yang mengikuti campaign Genken ini berhak mendapatkan 10 MOI token dengan total hadiah sebesar 1 juta MOI token. Tidak hanya dapat MOI token, kalian juga bisa dapat rewards Genken NFT juga, guys. Dan bisa kalian juga cek website resmi dari Post Wager dan juga website resmi dari MOI Network, dan juga bisa ikuti event airdrop eventnya. Dan video-video trailer yang gue tampilkan di sini kalian juga bisa cek di link description di bawah. So, jangan lewatkan game yang kelihatannya ini seru banget dan bisa menghasilkan cuan. Semoga ini menambah pilihan buat temen-temen untuk merilis stres dan juga malah bisa kita meraih cuan gitu ya. So, semoga ini bermanfaat ya guys ya. Silahkan join aja, linknya di description di bawah atau gua pin di komentar. Oke? Lanjut, dan langsung aja kita lihat ke berita atau kabar yang bisa dibilang viral ya. Dimana ini Binance sebelumnya nih menutup sebuah akun pengguna atau user Binance yang menurutnya ini bertindak tak masuk akal. Jadi ada salah satu user di Twitter namanya Coin Mamba guys ya. Nah, ini dia tuh sempat nge-tweet bahwa Binance ini menutup akunnya dia gitu.
bahwa ia mulai melakukan tweet atau mencuit terkait Binance setelah mengklaim bahwa ia kehilangan dana dari akun Binance. Pengguna tersebut menyatakan ia tidak menerima banyak bantuan dari Binance dalam usaha mendapatkan dana tersebut kembali katanya. Dia itu salah satu investor atau trader kripto atau trader futures, hampir sama dengan gua juga guys ya. Dan disinyalir katanya koin Mamba ini mengalami trading yang sangat untung besar ya. Tetapi Binance tidak memperbolehkan atau membuat dia itu bisa withdraw atau menarik dana dia dari hasil tradingnya dia itu. Dan juga koin Mamba itu bukan salah satunya korban dari eksploitasi e-commerce. Jadi belasan pengguna telah menuduh layanan trading kripto tersebut karena membocorkan kredensial mereka dan memungkinkan penyerang mencuri dana pengguna mereka. Tapi CEO platform tersebut membantah semua tuduhan itu katanya. Ini adalah rumor palsu. Terus dia bilang di tweetnya itu bahwa itu FUD katanya. Terus keep building katanya. Sebelumnya CZ ya, ini nih ya CEO Binance atau pemilik dari platform tersebut sempat menanggapi si koin Mamba ini. CZ mencuit di sebuah cuitannya tapi sudah dihapus guys, bahwa ia mempertimbangkan menjadikan akun koin Mamba dalam mode hanya penarikan karena ia tidak masuk akal katanya. CZ di sini mencuit atau melakukan tweet bahwa mereka tidak ingin melayani orang yang tidak masuk akal, hanya menimbulkan masalah. Ini tweetnya guys ya yang sudah dihapus dan sempat di screenshot oleh koin Mamba. Sekitar 1 jam setelahnya, koin Mamba ditutup oleh Binance sebagai tanggapan atas ancaman yang dikatakan dilakukan olehnya terhadap pegawai customer service bursa kripto tersebut. Si customer service-nya itu membalas seperti ini kepada si koin Mamba. Anda berbohong, menolak mengajukan laporan polisi dan mencoba menyalahkan kami, meminta kompensasi. Anda bahkan sampai mengancam, yang mana tidak akan kami berikan toleransi. Tweet akun customer support Binance di Twitter. Itu dalam sebuah pesan DM ya guys ya. Dan itu koin Mamba mengatakannya terhadap CoinDesk. Itu adalah hal yang sama dengan apa yang dikatakan kepada CZ dalam sebuah cuitannya. Jadi alasan utama penutupannya adalah cuitan publik saya katanya. Dan sekarang Binance belum menanggapi permintaan untuk berkomentar. Sekarang efeknya, lihat dalam 24 jam terakhir ini guys, Binance mengalami net outflow sebanyak 902 juta US dollar atau sekitar 14 triliun rupiah guys. Gila. Apakah ini bisa dibilang sebagai animal spirit effect? Ataukah kamu menganggap ini sebuah FUD atau memang ini real gitu guys? Ini fakta gitu. Karena selain itu, kenapa banyak juga yang mengaitkan bahwa kejadian si Black Mamba ini, bahwa ketidakmampuannya Binance ini menyediakan likuiditas atas keuntungan si koin Mamba tersebut. Dia tidak mampu membayarkan atas keuntungan si koin Mamba. Nah, berdasarkan kabar dari CoinDesk Indonesia ini guys ya, CoinDesk ID, di mana Binance, bursa kripto terbesar di dunia ini berdasarkan volume trading mengalami gelombang penarikan yang signifikan pada Senin 12 Desember akibat kekhawatiran terhadap laporan Proof of Reserve mereka. Mungkin teman-teman juga sudah mendengar kabarnya bahwa Binance tidak memiliki Proof of Reserve 1:1 atau sesuai dari aset dari para usernya. Ini membuat para user ini banyak yang ketakutan, mungkin panik ya, dan akhirnya berbondong-bondong menarik dana mereka memindahkan dari Binance yaitu centralized exchange bisa ke Ledger ataupun ke decentralized exchange. Bisa dibilang net outflow Binance ini melebihi seluruh bursa terdesentralisasi dalam 24 jam terakhir dan hampir 9 kali lebih besar dari outflow terbesar kedua. Nah ini datanya ya. Nah ini kalau kita zoom, lihat ya, ini outflow-nya, ini inflow-nya, dimana dana yang keluar ini lebih besar dari dana yang masuk. Jadi net flow-nya atau jumlah perputarannya minus 900 juta dolar dalam 24 jam terakhir. Ini dana yang besar sekali guys ya. Jadi jumlah withdraw atau penarikan dana pun meningkat menyusul serangkaian laporan mengkhawatirkan terkait Binance dan kewaspadaan investor meningkat secara signifikan terkait dana mereka di bursa terdesentralisasi tersebut. Jadi seperti kejatuhan cepat bursa Ripple seperti FTX mendorong kejatuhan lainnya pada industri ini. Gue sempat membuat beberapa video mengenai sejarah bear market dari kripto dan juga kehancuran centralized exchange ya, atau kehancuran platform-platform centralized yang bisa dibilang udah menjadi tipikal lah, atau bisa dibilang selalu menjadi atau sudah menjadi salah satu penyebab bagian besar dari bear market dalam sejarah kripto ya. Jadi ini memang merupakan lagu lama lah bisa dibilang. Dan makanya gue udah sering ngebahas ya, atau memberikan awareness lah mengenai pentingnya kita belajar atau mengenal decentralized exchange. Seperti yang udah gue tweet di sini, mungkin teman-teman sudah yang follow gue sudah tahu gimana gue meng-close semua short gue ya yang ada pada Binance itu sejak 2021
November lah. Jadi saat itu Bitcoin berada di area sini guys ya. Lihat ya, 2021 di area sini guys. Ini tepat di bawah banget dan bisa dibilang gua untung maksimal ya. Dimana gua ada short Solana, Bitcoin, Aptos, Ethereum, EGLD, Atom dan lain-lain, pokoknya banyak banget, ribuan persen gua saat itu. Diuntungkan sekali. Alasan-alasannya gua pun cantumkan di Twitter gua saat itu sejak November itu ya. Salah satunya mengenai resiko mengenai centralized exchange yang mungkin ya guys ya, tanda kutip, belum tentu terjadi. Gua hanya bertindak untuk preventif aja dan gua memindahkan aset gua ke platform decentralized, atau untuk trading gua pindah ke platform berjangka seperti CFD gitu. Dimana ya seperti kita tahu sendiri bahwa decentralized exchange maybe ya lebih secure dibandingkan centralized counterparts ya. Tetap kalian juga harus tetap belajar guys ya, bagaimana juga menggunakan decentralized exchange itu dengan benar, dengan aman. Jadi bukan hanya gara-gara gua melakukan close itu gara-gara tidak ada potensial turun, bukan, tapi lebih kita mengamankan takutnya ada kejadian seperti Mamba yang dimana gua tidak bisa menarik keuntungan gua. Sayang banget kan ya. Dan akhirnya dari apa yang gua hasilkan dari trading ini, gua bisa realisasikan untuk gua membelikan sebuah aset yang lain, yaitu insya Allah tahun ini atau awal tahun ini gua akan membangun rumah. Kita lanjut. Ini sebuah tuduhan kriminal terhadap Binance, di mana Binance merilis laporan dari perusahaan audit Mazars pekan lalu yang mengklaim bahwa penyimpanan Bitcoin mereka mengalami over collateralized. Reuters melaporkan bahwa prosekutor Amerika Serikat mempertimbangkan tuduhan kriminal untuk kemungkinan pencucian uang terhadap Binance dan para eksekutifnya, termasuk Zhao ya, atau yang dimaksud CZ ya. Nah, Binance di sini tidak menanggapi guys permintaan untuk berkomentar. Malah Binance melakukan tweet ya, yang tadi gua lihatkan, bahwa meminta para followersnya untuk mengabaikan FUD-nya katanya, membuat fear, uncertainty, and doubt, atau ketakutan, ketidakpastian, dan keraguan. Tapi kalau FUD ini memang benar-benar data yang sebenarnya guys ya, dan para influencer seperti siapapun, baik itu gua atau siapapun, ini memberikan sebuah warning, mungkin ini akan mengakibatkan efek animal spirits, dalam arti singkatnya di mana gelombang pemuasan dari optimisme dan pesimisme terhadap kondisi perekonomian yang bisa mempengaruhi tingkat investasi. Terbukti sebenarnya memang sudah works, sudah bekerja di mana ya, seperti hal yang terjadi sekarang di mana meningkatnya withdraw pelanggan di Binance ini meningkat tajam, di mana efek ini benar-benar bisa terjadi. Dan juga nanti gua akan perlihatkan bagaimana chart dari Binance dianalisa oleh salah satu crypto analis juga dan juga seorang YouTuber, bahwa pergerakan Binance ini atau BNB ini bisa saja mengikuti apa yang terjadi pada FTT token atau token dari FTX. Seperti ini guys. Apakah ini possible? Gak ada yang gak mungkin. Dia ini tweet pada tanggal 5 bulan 12 ya, sebelum berita ini meluncur. Nah, di sini juga ada data blockchain yang menunjukkan bahwa salah satu market makers kripto besar seperti Jump Trading dan Wintermute merupakan salah dua yang memindahkan dana dalam jumlah besar dari Binance selama 7 hari terakhir ini, di mana Jump Trading menjadi pihak yang melakukan penarikan terbesar dari Binance ini. Bagaimana ditulis analis Nansen Andrew Thurman dalam sebuah cuitannya ini ya, di mana penarikan dari bursa oleh wallet kripto terkait dengan Jump mencapai 146 juta US dollar atau sekitar 2,2 triliun rupiah selama 7 hari terakhir. Di menurut data yang Nansen kumpulkan, dan dana tersebut ditarik dalam bentuk BUSD ya, atau stablecoin dari bursa Binance. Nah, sedangkan si Wintermute, market maker kripto lainnya, menarik sebanyak 8,5 juta US dollar atau sekitar 133 miliar rupiah dalam bentuk USDC. Wintermute sendiri dalam sebuah cuitannya pada 6 November diketahui masih memiliki dana di bursa kripto Sam Bankman-Fried yaitu FTX yang jatuh pada bulan lalu, yaitu pada 12 November. Jump Trading mencuit bahwa perusahaan tersebut masih memiliki cukup dana, tapi tidak memberi penjelasan spesifik terkait kerugian atau exposure terhadap FTX-nya. Jadi mungkin dia juga takut guys ya, takut kerugiannya sebelumnya di FTX terulang kembali pada Binance. Tapi tidak sedikit banyak juga influencer yang masih membela CZ atau malah
banyak yang sangat kuat membela Binance gitu. Kalau gue sih di sini memposisikan gue di tengah-tengah ya, atau ya objektif aja guys. Gue nggak berpihak ke Binance, gue nggak berpihak ke sisi media mainstream ataupun orang yang dirugikan atau siapapun itu ataupun siapa yang melaporkan. Gue hanya di sini berusaha melakukan tindakan yang sebisa gue lakukan gitu ya. Hal yang mungkin gue lakukan, yang mungkin juga bisa teman-teman boleh pertimbangkan ya, gue memindahkan seperti yang gue tweet sejak November, gue memindahkan kepemilikan gue yaitu kepada Ledger ataupun ke decentralized wallet atau decentralized exchange selama ini ya, kalau kalian masih hold. Nah, di sini apakah ada teman-teman di sini juga yang mengalami kasus yang sama, tidak bisa melakukan penarikan ataupun malah sudah melakukan penarikan sejak jauh-jauh hari gitu guys? Gimana? Nah, itu dia guys ya. Dimana berita-berita ini gua langsung ambil dari CoinDesk Indonesia, dan kita sekarang udah bisa menikmati news berita kripto CoinDesk versi Indonesia guys. Rupanya sudah ada, seperti mungkin kalian tahu, mungkin teman-teman biasanya melihat atau membaca kabar berita kripto itu dari coindesk.com, yaitu yang global, yang versi bahasa Inggris. Mungkin banyak orang Indonesia yang belum tahu bahwa CoinDesk itu memiliki website resmi CoinDesk versi Indonesia guys, yaitu coindesk.id ya, bukan yang .com tapi coindesk.id. Jadi kalian juga bisa cek berita-berita terkini yang komprehensif di coindesk.id guys ya. Cek. So ya, semoga video kali ini bermanfaat. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Salam cuan to the moon, gas bro, and peace. I'm rich, diamonds on my body rich, spell it like